Di tengah tekanan hidup yang begitu berat, ditambah dengan kondisi suaminya yang sakit, Dameryahta mulai merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Kesepian yang terus menggerogoti hatinya, lambat laun membuat dia mencari pelarian. Dan tanpa diduga, kekosongan itu akhirnya terisi oleh seorang pria lain, yaitu Dedi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang mengerikan kali ini terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib naas. Dia tewas setelah dihabisi oleh istri dari pria yang menjadi selingkuhannya. Yang mana pelaku tersebut murka setelah memergoki perselingkuhan antara suaminya dengan si korban. Namun anehnya, dalam upaya untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku malah dibantu oleh suaminya yang berselingkuh tersebut, yang sekaligus merupakan kekasih gelap dari korban, serta dua kerabatnya yang lain untuk membuang jasad korban setelah dihabisi. Jasad korban di saat itu dibuang ke sebuah tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Video ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, hiduplah sepasang suami istri yang menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Pasangan tersebut adalah Dedi, seorang pria berusia 37 tahun dan istrinya yang bernama Mariani yang berusia 49 tahun. Tidak dijelaskan secara detail sudah berapa lama mereka menikah dan apakah keduanya sudah memiliki anak atau belum. Namun yang jelas, kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidaklah berjalan dengan harmonis. Seiring berjalannya waktu, berbagai masalah mulai muncul dan memperburuk hubungan mereka, hingga akhirnya menyebabkan keretakan di dalam pernikahan mereka. Setiap harinya, ketegangan di dalam rumah tangga Dedi dan Mariani semakin memuncak, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah sementara atau pisah ranjang. Dan selama mereka pisah ranjang, Mariani tinggal di rumah keluarganya di Jalan Jati, Desa Seimencirim, sedangkan Dedi tetap tinggal di rumah mereka. Di rumah tersebut, Dedi tinggal bersama kedua kerabatnya, yaitu Dedi Gunawan alias Iwan, berusia 41 tahun, dan Sanif, pria berusia 36 tahun. Meskipun sudah memilih untuk hidup terpisah secara hukum dan agama, Dedi dan Mariani ternyata masih terikat di dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi Mariani, pernikahan bukan hanya sekedar status, melainkan sebuah janji suci yang memiliki makna mendalam bagi hidupnya. Meskipun luka akibat permasalahan rumah tangga mereka semakin terasa, Mariani tetap berharap suatu hari mereka bisa memperbaiki segalanya dan kembali hidup bersama seperti dulu. Kendati demikian, berbeda dengan Dedi. Dedi menyadari jika hatinya sudah berpaling. Di saat itu dia sudah tidak ada rasa kepada Mariani dan memilih ingin bersama wanita lain. Diam-diam di belakang Mariani, Dedi malah dekat dan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Dameryahta Tarigan atau yang akrab disapa dengan nama Dameryahta. Dameryahta merupakan wanita berusia 42 tahun. Dia merupakan warga Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Gang Kelapa 2 nomor 5, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Seperti halnya Dedi yang sudah berkeluarga, rupanya Dameryahta juga sudah berkeluarga. Suaminya merupakan seorang pria yang berusia 57 tahun bernama Syahrum Lubis. Mereka sudah dikaruniai 3 anak. Sayangnya kehidupan rumah tangga Dameryahta dan Syahrum juga tidak mudah. Mereka harus menghadapi berbagai kesulitan, terutama sejak Syahrum menderita stroke setahun yang lalu.
Sebelum sakit, Syahrum bekerja sebagai tukang bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun akibat kondisi kesehatannya yang semakin menurun, dia terpaksa berhenti bekerja. Dan sejak saat itu, beban untuk mencari nafkah sepenuhnya berada di pundak Dameryata. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, dia bekerja sebagai pengasuh bayi dan juga pembantu rumah tangga di daerah Pasar Sukarami. Di tengah tekanan hidup yang begitu berat, ditambah dengan kondisi suaminya yang sakit, Dameryata mulai merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Kesepian yang terus menggerogoti hatinya, lambat laun membuat dia mencari pelarian. Dan tanpa diduga, kekosongan itu akhirnya terisi oleh seorang pria lain, yaitu Dedi. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana pertemuan mereka bermula. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya menjalin hubungan terlarang. Hubungan asmara mereka berlangsung secara diam-diam di belakang pasangan masing-masing. Dan di saat itu, diketahui bahwa hubungan keduanya sudah berjalan selama 2 bulan terakhir. Sebagai sepasang kekasih, mereka jadi kerap bertemu, menghabiskan waktu bersama dan mencari kebahagiaan di tengah realitas pernikahan yang semakin renggang. Kendati demikian, keduanya menjalin hubungan gelap, tentu saja tidak bisa secara gamblang mengumbar hubungan mereka. Hubungan yang mereka jalani harus tetap tersembunyi agar tidak menimbulkan kecurigaan, terutama dari warga sekitar dan pasangan mereka masing-masing. Namun sobat, sepandai-pandainya mereka berusaha merahasiakan, apalagi hidup di lingkungan yang padat bertetangga. Gosip dari telinga ke telinga setelah melihat gerak-gerik kedekatan Dedi serta Dameryata di mana mereka mengetahui kalau Dedi belum bercerai dari istrinya. Tentu tidak terhindarkan, tak terkecuali dari keluarga. Hingga suatu hari, ada pihak keluarga yang menyaksikan Dameryata masuk ke dalam rumah Dedi. Yang mana pada saat itu, pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024 sekitar pukul 19.00, Dameryata baru saja pulang bekerja dan datang ke rumah selingkuhannya, yaitu rumah Dedi di Jalan Sahati, Kecamatan Medan Perjuangan untuk menghabiskan waktu bersama. Meskipun sudah berusaha bersikap hati-hati, ternyata masih saja ada orang yang memperhatikan setiap gerak-geriknya saat dia memasuki rumah selingkuhannya tersebut. Dan kabar mengenai pertemuan rahasia itu pun dengan cepat sampai ke telinga Mariani. Lalu di sisi lain, Mariani yang mendengar kabar tersebut cukup tersentak. Meski dia dan suaminya sedang berpisah ranjang, namun Mariani masih mencintai suaminya. Dan dia merasa sangat cemburu buta. Perasaan marah, kecewa, dan cemburu bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Hatinya terasa panas saat membayangkan Dedi dan Dameryata berada di dalam rumah yang pernah dia tinggali bersama suaminya tersebut. Rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh kenangan bagi mereka. Dengan amarah yang membara dan tanpa berpikir panjang, Mariani segera bergegas pulang untuk memastikan sendiri kebenaran dari laporan yang sudah dia dengar. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kemarahan dan siap meledak kapan saja. Singkat cerita, saat dia sampai di rumah, Mariani langsung memeriksa ke dalam kamar. Dan betapa hancur hatinya saat mendapati suaminya benar-benar sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar tersebut. Mariani yang terbakar api cemburu langsung meluapkan segala emosinya kepada keduanya. Terlebih kepada Dameryata yang dinilai sebagai wanita genit yang berusaha merebut dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Hingga akhirnya, keduanya pun terlibat percekcokan. Dalam pertengkaran sengit tersebut, Mariani yang tidak dapat menahan emosinya langsung kemudian menarik rambut Dameryata dan menjambaknya dengan kencang sampai Dameryata hampir terjatuh. Lalu tidak puas sampai di situ, Mariani kemudian menarik kedua kaki Dameryata hingga akhirnya Dameryata terjatuh. Dameryata yang tidak mau kalah berusaha menyerang balik. Namun serangan dari Mariani yang penuh emosi karena cemburu membuat tenaga Mariani ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan Dameryata yang sebelumnya juga sudah menerima serangan brutal dari Mariani. Jangankan Dameryata, bahkan Dedi sendiri yang mencoba untuk melerai tidak mampu menahan dan menghentikan serangan brutal dari istrinya tersebut. Atas serangan brutal yang Mariani lakukan kepada Dameryata, tidak ada kata lelah yang membuat serangannya lantas melemah. Yang ada, serangan tersebut dilakukan lebih dan lebih brutal lagi. Pamungkasnya, Mariani kembali menarik kaki Dameryata hingga pada akhirnya Dameryata terhempas ke belakang dan kepalanya terbentur kuat ke sudut meja dan juga terjatuh ke lantai. Akibat benturan yang Dameryata terima, dia lantas tiba-tiba kejang dan tak lama setelah itu Dameryata kaku, tidak bergerak lagi. Di sisi lain, ketika melihat lawannya sudah kejang-kejang, lalu tidak lama kemudian kaku tidak bergerak, membuat emosi Mariani seketika lebur, berganti menjadi kepanikan. Saat itu, dia memastikan apakah Dameryata meninggal dunia atau hanya sekedar pingsan. Dia mencoba memeriksa nadi dan nafas dari Dameryata yang ternyata sudah tidak ada. Dia di saat itu tewas akibat perbuatan dari Mariani. Mengetahui Dameryata yang tidak bernyawa akibat ulahnya, Mariani semakin dilanda kepanikan. Tak hanya Mariani,
Dedi yang menyaksikan kebrutalan istrinya juga jadi panik. Saat itu, Dedi takut jika ada orang lain yang mengetahui bahwa Dameryata meninggal di rumahnya, dia bakal berurusan dengan hukum. Dan bahkan lebih jauh lagi, banyak orang yang akan mengetahui soal perselingkuhannya. Oleh karena itu, lantas Mariani dan Dedi yang saat itu sedang pisah ranjang malah bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu menyembunyikan jasad Dameryata demi menyelamatkan diri mereka berdua. Di saat itu Dedi sempat menyalahkan sang istri, namun istrinya berbalik lagi. Dia menyalahkan Dedi karena Dedi yang berselingkuh. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tidak mau terlalu repot, rencananya Dedi dan Mariani ingin membawa jasad Dameryata untuk membuangnya di sebuah tempat di mana yang penting tidak di sekitar rumah mereka agar mereka tidak dicurigai sebagai pelakunya. Lalu pada malam itu, Dedi pun menyiapkan sepeda motor untuk membawa jasad selingkuhannya tersebut. Namun dikarenakan Dedi maupun Mariani sendiri mendapati mereka kesulitan untuk mengangkat jasad Dameryata, oleh karena itu Dedi kemudian mencoba untuk meminta bantuan dua orang kerabatnya yang juga tinggal di rumah tersebut, yaitu Iwan dan Sanif. Di saat itu, pada saat kejadian Iwan dan Sanif tidak berada di sana, namun kemudian mereka dihubungi untuk dimintai bantuan oleh Dedi. Saat itu tidak diketahui bagaimana perasaan Iwan dan Sanif, tapi yang jelas mereka mau membantu untuk mengangkat jasad Dameryata ke atas motor yang dikemudikan oleh Dedi. Setelah jasad Dameryata diletakkan di tengah, Mariani kemudian naik di belakang jasad Dameryata sambil memeganginya. Sehingga posisinya Dedi yang berada di depan dan jasad Dameryata di tengah. Lalu untuk menjaga jasad tersebut, Mariani duduk paling belakang. Kemudian setelah itu, mereka langsung buru-buru tancap gas. Singkat waktu di dalam perjalanan mereka, Dedi dan Mariani mencari-cari tempat yang cocok dan sampailah di sebuah tempat yang sepi di Jalan Ismail Harun, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan. Melihat adanya sebuah lahan pembuangan sampah di pinggir jalan, keduanya pun sepakat untuk membuang jasad Dameryata di lokasi tersebut. Lalu, mereka pun menurunkan jasadnya dari sepeda motor dan mengangkatnya berdua. Setelah mereka berhasil membuang jasad Dameryata agar tidak ketahuan, mereka dengan cepat langsung tancap gas dan melarikan diri ke tempat tinggal mereka masing-masing. Mariani pulang ke Jalan Jati Desa Sei Mencirim, sedangkan Dedi pulang ke Jalan Sahati Kecamatan Medan Perjuangan. Di dalam kepanikan, mereka berharap jika tidak ada yang menemukan jasad Dameryata sehingga mereka juga bisa lolos dari jeratan hukum. Kemudian, waktu pun berlalu. Keesokan harinya tepat pada Selasa tanggal 13 November tahun 2024 sekitar pukul 6 pagi. Meskipun Dedi dan Mariani sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan jasad Dameryata, upaya mereka tetap tidak luput dari perhatian warga. Suasana pagi yang asri di Jalan Ismail Harun, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, tiba-tiba gempar saat warga menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi yang mengenaskan di tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Penemuan mengerikan tersebut segera menyebar dan menimbulkan kepanikan di antara penduduk setempat. Atas temuan jasad wanita tersebut, warga kemudian melaporkannya kepada polisi, dan polisi yang mendapatkan laporan juga langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Di TKP, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi dan juga mengumpulkan barang bukti. Sementara itu, jasad wanita tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, dan dari hasil otopsi diketahui bahwa Dameryata meninggal karena ada luka berat atau pendarahan di bagian kepala belakang, yang mana itu akibat benturan menghantam benda tumpul. Dan dari berbagai pemeriksaan yang dilakukan termasuk keterangan dari saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban dan dapat mengungkap identitasnya. Yang diketahui, korban merupakan seorang wanita berusia 42 tahun, warga Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Gang Kelapa 2 nomor 5 Desa Bandar Selamat, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang bernama Dameryata. Polisi pun kemudian langsung menyampaikan kabar duka tersebut kepada suami Dameryata, yaitu Syahrum, tepat di hari yang sama pada pukul 10 pagi. Di saat itu, Syahrum dalam kondisi yang sedang stroke. Mendengar kabar duka tersebut, tentunya dia tidak menyangka. Dia mengaku semenjak dia sakit stroke, istrinya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan di hari kejadian, terakhir Syahrum mendapat kabar kalau istrinya pamit berangkat kerja pada pukul 5 pagi. Setelah itu dia tidak mendapatkan kabar tentang istrinya lagi. Istrinya tidak pulang ke rumah usai bekerja. Rasanya seperti mimpi saat malah mendapati kabar bahwa istri tercintanya sudah meninggal dunia. Bahkan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah tempat pembuangan sampah. Setelah diperiksa, jasad Dameryata kemudian dibawa pulang untuk disemayamkan.
lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Duka yang mendalam dirasakan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga benar-benar meminta polisi untuk segera mencari siapa pelakunya dan menghukumnya seberat-beratnya. Di saat itu, Syahrum benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan lagi. Satu-satunya harapannya, yaitu istrinya, sudah tidak ada. Di sisi lain, polisi juga terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Lalu, berdasarkan hasil dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, termasuk keterangan saksi yang terakhir kali melihat keberadaan dari korban, polisi kemudian mengetahui kalau terakhir kali korban berada di rumah selingkuhannya, yaitu di rumah Dedi. Akhirnya, polisi mengetahui keterlibatan Dedi di dalam kasus ini. Setelah mengantongi identitas dari terduga pelaku ini dan melacak keberadaannya, polisi langsung dengan cepat melakukan pengejaran. Tidak butuh waktu yang lama, polisi berhasil menangkap pelakunya. Dedi ditangkap di rumahnya pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Jalan Sahati, Kecamatan Medan Perjuangan. Dedi yang ditangkap tidak melawan, dia langsung mengakui perbuatannya. Dia juga mengungkapkan kalau yang terlibat di dalam kasus ini adalah sang istri. Dan di saat itu dia juga menyebutkan dua nama kerabatnya, yaitu Iwan dan Sanif. Sehingga Iwan dan Sanif juga ikut ditangkap dan diamankan. Lalu sementara itu, polisi langsung mengejar pelaku utama yang bernama Mariani di Jalan Jati, Desa Sei Mencirim. Keempatnya akhirnya diamankan untuk kemudian dimintai keterangan. Hingga pada akhirnya dapat diketahui tersangka utamanya adalah Mariani yang mengaku jika dia sudah menganiaya Dameryata karena merasa cemburu saat memergokinya berselingkuh dengan sang suami yang merupakan salah satu pelaku di antara mereka. Meskipun begitu, Mariani mengaku tidak menyangka jika aksinya dapat membuat Dameryata sampai meninggal dunia. Saat mengetahui jika selingkuhan suaminya tersebut meninggal dunia, Mariani dan juga Dedi yang ikut panik kemudian memutuskan untuk membuang jasad Dameryata di sebuah tempat pembuangan sampah di pinggir jalan. Atas perbuatan kejinya yang dilakukan oleh mereka, semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Medan Tembung. Mereka dijerat dengan pasal 338 tentang penghilangan nyawa, subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Mereka terancam hukuman kurungan penjara selama 15 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Dameryata, seorang wanita selingkuhan yang dihabisi oleh istri sah karena terpergok sedang berselingkuh dengan suami si pelaku. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?